Halo, assalamualaikum. Mau sedikit bercerita, siapa tahu nemu jawabannya juga di sini. Saya kan ini anak saya gitu ya, sekolah di SD negeri. Dan kalau berobat itu kan di SD negeri ini ada namanya buku berobat dari sekolah kayak gitu kan, untuk kita berobat ke puskesmas, untuk siswa tersebut berobat ke puskesmas kayak gitu. Jadi dalam beberapa waktu kemarin itu ada pengecekan kesehatan dari puskesmas ke sekolahannya anak saya ya. Kebetulan anak saya ini kupingnya kotor dan udah mengeras kayak gitu kotorannya kayak gitu kan. Mungkin karena saya bersihkannya itu pakai ketambet kayak gitu ya, terus yang kotoran kecil-kecilnya itu numpuk di dalam kayak gitu, dan saya itu tidak ngontrol. Dan disarankan dari puskesmasnya juga, dari petugas-petugas puskesmas itu untuk membersihkannya di puskesmas aja katanya gitu, pinjam buku berobat dari sekolah. Ya udah, jadi saya itu pinjam buku berobat dari sekolah kayak gitu kan, datang untuk pertama kali nih saya datang. Jadi saya tuh bawa buku berobat dari sekolah. Nah, ini ya contohnya. Ini cuma contoh ya, saya bawa buku berobat dari sekolah. Di dalam buku ini ditulis nama siswa atau nama anak saya itu ya, keluhan sakitnya apa, terus itu ada stempel dari sekolah dan tanda tangan dari sekolah atau guru kayak gitu ya. Terus ada lagi nih kertas lembar kayak gini dari sekolah juga nih, lembar kayak gini. Di dalam kertas lembar ini juga keterangan, ada nama siswa, nama anak saya, nama kepala keluarga atau orang tua dari siswanya, alamat dan sakitnya juga apa kayak gitulah. Adalah beberapa tulisannya. Nah, ini kan biasanya ini yang ditinggal di puskesmas sebagai bukti atau tanda, mungkin ya, tanda kalau kita tuh berobat gitu. Nah, jadi ini saya bawa nih dua buku berobat sama keterangannya, yang satu lembar ini dari sekolah, dua ini dari sekolah kayak gitu kan. Dan disaranin sama wali kelas kayak gitu kan, wali kelas anak saya disaranin saya itu bawa kartu, fotokopi kartu keluarga kayak gitu kan, disuruh bawa fotokopi kartu keluarga, kata beliau siapa tahu nanti dicari. Ya udah, saya bawa dong kartu keluarga saya ke puskesmas. Jadi ini kartu keluarga sama ini buku dan keterangan dari sekolah yang selembar ini udah saya gabungin masukin nih ke dalam buku. Daftarlah saya ke puskesmas, dan kata petugasnya waktu lihat ini kartu keluarga, katanya nggak diperlukan. Ngapain kamu pakai kartu keluarga? Kalau kamu pakai kartu keluarga berarti kamu bayar 10.000. Kamu bawa nggak, katanya, kartu berobat? Bu, yang berobat ini anak saya, makanya saya bawa buku berobat dari sekolah. Iya tahu, kata beliau, tapi yang saya cari ini kartu berobat orang tuanya, saya mau cocokkan. Nggak bawa, Bu, karena saya nggak tahu gitu kan, saya cuma bawa kartu keluarga. Iya, kalau kamu bawa kartu keluarga kamu bayar 10.000. Lain lagi ceritanya, kamu kan bawa buku dari sekolah, yang saya cari itu kartu berobatnya kamu, mau saya cocokkan. Saya ini nggak ngerti ya apa yang mau beliau cocokkan dengan kartu berobat saya, nggak ngerti. Masalahnya anak saya ini kali pertama berobatnya juga, dan langsung dari sekolah kayak gitu, sebelumnya belum pernah kayak gitu kan. Ya udah, karena hari pertama kali datang itu kupingnya belum langsung bisa dibersihkan ya, jadi cuman dikasih obat tetes kayak gitu. Jadi disaranin 3 atau 4 hari lagi balik lagi ke sana untuk dibersihkan kayak gitu. Udah, karena kemarin itu 3 harinya itu libur tanggal merah, udah saya pilih hari keempat. Jadi 4 hari kemudian saya balik lagi ke puskesmas, bawa lagi nih dari sekolah buku berobat sama kertas 1 lembar yang itu keterangan dari sekolah juga masih sama. Saya bawa juga masih kartu keluarga, dan bawa lagi nih kartu berobat saya nih. Ini kartu berobat saya ya, wali murid nih. Sebenarnya kalau logika saya nggak ada hubungannya loh, ini udah dibawa. Dan kartu keluarga ini saya simpan di dompet. Yang ini sama ini saya kasihkan nih, karena ini kan kemarin yang dicari kartu berobat saya. Beliau lihat ini katanya nggak perlu, ngapain ini, nggak ada hubungannya. Padahal beliau lah yang pertama, yang waktu saya datang pertama kan yang minta itu mau dicocokkan. Udah, saya nggak protes.
dan ternyata datang kedua kali masih belum bisa dibersihkan karena kata perawatnya atau petugas medisnya itu kotorannya itu masih keras kayak gitu, harus ditetesin lagi. 3 hari ke depan diminta datang lagi. Dah 3 hari kemudian saya datang untuk yang ketiga kalinya, masih bawa buku berobat dari sekolah ini ya, dengan keterangannya ini masih saya bawa. Dan ini kartu keluarga sama kartu berobat saya ini masih ada di dalam tas, karena kan saya tahu nih bakal balik lagi 3 hari kemudian, belum saya keluarin nih di sini. Dah datanglah ke sana lagi ke puskesmas, tapi saya tidak diminta apa-apa, cuma ini aja, buku berobat dari sekolah. Udah masuk ke ruangan, alhamdulillahnya kuping anak saya itu bisa dibersihkan, kelar hari itu ya, bisa dibersihkan. Udah, saya pikir udah 3 kali ke sana dan udah dibersihkan kupingnya, udah nggak bakalan balik lagi kayak gitu kan. Nggak tahu saya nih ternyata ada keluhan beberapa hari kemudian, dan ini sudah saya keluarkan dari dompet atau tas ini yang sering saya bawa nih. Udah saya keluarkan nih, saya taruh tempatnya nih, karena ini nggak saya bawa terus ya kemana-mana. Ini saya punya tempat khusus kayak gitu, nyimpan nih kartu kayak gini atau KTP atau sejenisnya, ini nggak saya bawa terus nih. Nah udah datang nih saya tadi siang ya, datang yang untuk keempat kalinya karena anak saya kan ngeluh sakit kupingnya habis dibersihkan itu. Setelah dicek katanya merah tuh kupingnya, mungkin radang atau apa, infeksi habis dibersihkan kayak gitu kan. Nah nih saya bawa nih, masih bawa buku berobat dari sekolah. Ini yang saya tanyakan ini ya, kalau kita bawa anak sekolah atau pelajar ya, bukan kita yang berobat, tapi kita bawa buku berobat dari sekolah. Nah bawa buku berobat dari sekolah itu pasti ada 2 kayak gini ya kan, satu untuk keterangan yang ditinggal untuk di puskesmas, satu ini buku sekolah yang kita bawa balik lagi ke sekolah. Yang saya mau nanya ini, apa aja persyaratannya selain 2 ini, karena saya datang 4 kali ini beda-beda. Saya datang yang tadi siang, yang keempat kalinya saya diminta kartu keluarga. Saya kan nggak bawa kartu keluarga lagi, udah saya keluarin dari dompet ini, karena saya pikir saya nggak bakalan balik lagi ke puskesmas, anak saya sudah bisa bersih kupingnya. Ternyata ada keluhannya balik lagi, dan ini sudah tidak ada di dompet, jadi saya nggak bisa kasih, dicari nyerocos lah nih dengan ayat-ayat cintanya, katanya cari nicknya lah, kalau tidak ada nick tidak bisa, biarpun saya sudah berobat berapa kali berulang-ulang. Kan beliau udah lihat juga ya di buku berobat anak sekolah itu kan nama anak saya aja nih semuanya, sampai 4 kali nih. Mungkin beliau lihat dari situ juga, gak bisa kita cari nicknya, kita harus cocokkan bla 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 bla. Udah, saya nggak mau ribut, saya duduk, tapi beliau masih berpuisi ke saya kayak gitu, sampai semua mata ini lihat ke saya, semua pasien-pasien yang nunggu nih di ruang tunggu. Udah, saya nggak mau ya, orangnya juga udah tua kayak gitu kan, saya nggak mau ribut. Jadi saya pas waktu anak saya dipanggil untuk periksa berobat di dalam, diperiksa kupingnya, saya tanya baik-baik nih sama petugas di dalam, sama tenaga medisnya, Bu, mohon maaf, saya ini mau nanya, kalau saya ini bawa anak saya berobat, bawa buku nih dari sekolah, apa aja persyaratannya Bu, selain buku ini, sama ada kertas lembar yang ditinggal itu tadi di daftar tunggu itu. Ada yang bilang ikuti peraturan aja kayak gitu, dan bla 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 lah kayak gitu kan ya. Saya jelasin nih Bu, saya pertama, seperti saya cerita awal saya tadi kan, saya pertama bawa itu fotokopi kartu keluarga, katanya nggak perlu. Kalau saya bawa fotokopi kartu keluarga, nunjukin fotokopi kartu keluarga, berarti saya bayar 10.000 dan lain-lain. Nah jadi ya namanya kita protes di kandangnya orang, otomatis tetap kita kalah ya kan. Yang dibela ya udah teman-temannya kayak gitu. Dan akhirnya kata terakhirnya apa, dari saya jelasin dari awal saya datang sampai hari keempat yang dipinta, sampai saya dikasih ayat-ayat cinta tadi tuh, katanya mungkin beliau lupa. Udah nggak ada solusinya. Jadi ini tujuannya video saya ini, saya mau tahu nih, ini yang saya tanyakan, kalau kita berobat, orang tua murid ini bawa murid atau anak kita nih, siswa sekolah, pakai buku berobat dari sekolah, selain buku berobat dengan kertas 1 lembar itu, apa aja lagi syaratnya supaya kita nggak salah atau nggak disalah-salahin kayak gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.